Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar terkait materi refleksi fungsi. Ya, untuk video yang sebelumnya sudah kalian pelajari, yaitu menentukan bayangan fungsi dari hasil refleksi. Ini sudah dibahas pada video sebelumnya ya. Lalu untuk video kali ini kita akan menentukan kebalikannya ini. Ya, jadi kita akan menentukan fungsi semula jika diketahui bayangan dari hasil refleksi. Ya. Nah, untuk menentukan fungsi semula jika diketahui bayangan dari hasil refleksi, perlu kalian ingat kembali bahwasanya sifat pencerminan atau refleksi ini yaitu sebuah objek itu akan memiliki jarak yang sama ya. Jadi jarak tiap titik pada objek dengan cermin itu sama dengan jarak cermin dengan bayangan objek tersebut. Ya, ini konsep yang harus kalian pahami untuk bisa menentukan bayangan dari hasil refleksi, atau mungkin sebaliknya ya. Kita akan menentukan fungsi semula jika diketahui bayangannya. Ya. Sehingga jika akan menentukan fungsi semula, maka bisa dilakukan dengan mencerminkan fungsi bayangan tersebut. Untuk rumus refleksinya ini sama seperti materi yang sebelumnya ya. Jadi rumus refleksinya nanti akan sama seperti menentukan bayangan dari sebuah fungsi. Sebagai gambaran ini contoh seperti ini ya. Ini kita akan membuat objek, misalnya di sini ya, ada titik A. Titik A ini koordinatnya adalah 1,2. Ini kita akan mencerminkan terhadap sumbu X ya. Sumbu X kan ini berarti ya. Ini garis ini. Garis ini merupakan cerminnya, yaitu cermin sumbu X atau Y sama dengan 0. Nah, objek A ini apabila dicerminkan terhadap sumbu X ini, maka akan menghasilkan bayangan berada di sebelah bawah sini ya. Karena konsep refleksi ini jaraknya akan sama ya. Ini dua kotak, ke bawah juga dua kotak. Jadi jarak antara objek menuju cermin sama seperti jarak dari cermin menuju ke bayangan. Sehingga bayangannya akan berada di sini. Kalau kita tulis koordinatnya adalah 1,-2 ya. Lah, demikian pula untuk materi yang di video pembelajaran kali ini kita akan menentukan fungsi semula ini apabila sudah diketahui bayangannya ya. Jadi kalau sudah ada bayangannya, yang diketahui adalah bayangan ini berada pada koordinat 1,-2, ketika kita akan menentukan fungsi yang semulanya adalah ini, berarti ya tinggal kita cerminkan aja. Kita cerminkan kembali terhadap sumbu X ini ya. Berarti ya jaraknya akan sama ya. Jarak dari objek ini menuju ke cermin akan sama dari cermin menuju ke hasil objek semulanya ya, sehingga nanti akan balik ke objek semulanya ya. Sehingga kalau kalian pahami ya, dari 1,-2 berubah menjadi 1,2, ini perubahannya di mana? Coba perhatikan. Angka satunya tetap ya. Kemudian yang tadinya -2 akan berubah menjadi 2 ya. Negatif berubah menjadi positif. Berarti ini dibuat negatif dari ini ya. Negatif dari negatif 2 sama aja positif 2. Atau bisa kita simpulkan dengan rumus. Rumusnya adalah seperti ini ya. Jadi ketika ada koordinat X, Y akan dicerminkan terhadap sumbu X, maka perubahannya yang depan tetap ya, jadi X-nya tetap, sementara ini
akan berubah menjadi lawannya, ya. Min 2 akan berubah menjadi 2, sehingga Y akan berubah menjadi min Y. Ya, kalau positif berubah jadi negatif. Tapi nanti kalau ini yang negatif akan berubah menjadi positif atau lawannya. Ya. Sehingga rumus ini, kalau kalian perhatikan, rumus ini sama, ya. Sama seperti materi yang ada pada video pembelajaran sebelumnya, ya. Jadi rumusnya sama seperti kalau kita akan mencari bayangan dari hasil refleksi, ya. Berarti untuk cermin-cermin pada sumbu yang lain kira-kira sama apa tidak rumusnya? Pasti akan sama pula, ya. Coba kita ingat kembali rumus-rumus yang sudah pernah saya sampaikan pada video pelajaran sebelumnya, ya. Ada berapa rumus? Coba masih ingat gak? Ya, ada 6 rumus, ya. Ini yang pertama ini, X, Y apabila dicerminkan terhadap sumbu X, maka perubahannya seperti ini, ya. X, min Y. X-nya tetap, yang berubah adalah yang belakang, Y-nya berubah menjadi min Y, ya. Yang kedua, kalau cerminnya adalah sumbu Y, yang mengalami perubahan adalah X-nya, ya. X-nya berubah menjadi min X, sementara Y-nya tetap, ya. Yang ketiga, apabila cerminnya adalah sumbu X sama dengan A, yang akan mengalami perubahan adalah yang depan, ya. Ini X-nya berubah menjadi ini 2A dikurangi X, sementara Y-nya akan tetap Y. Kemudian yang keempat, apabila cerminnya adalah sumbu Y sama dengan B, kita lihat X-nya tetap X, sementara Y-nya akan mengalami perubahan menjadi seperti ini, ya. 2B dikurangi Y. Terus rumus yang kelima, apabila cerminnya adalah sumbu Y sama dengan X, perubahannya X-nya berubah menjadi Y, Y-nya berubah menjadi X. Dan rumus yang terakhir, apabila cerminnya adalah sumbu Y sama dengan min X, maka X-nya berubah menjadi min Y dan Y-nya berubah menjadi min X. Ya, jadi rumusnya sama persis seperti apabila kita akan menentukan bayangan, ya, dari hasil refleksi, ya. Silahkan kalian ingat kembali, dipahami dan dihafalkan, ya, rumus ke-6 rumus ini, sehingga nantinya ketika kita akan menentukan bayangan atau mungkin menentukan fungsi semula, ya, rumus yang dipakai sama-sama seperti ini, ya. Ya, biar lebih jelasnya langsung saja kita pelajari contoh soalnya, langsung ke penerapan. Misalnya seperti ini, ya. Sebuah fungsi jika dicerminkan terhadap sumbu X, berarti cerminnya adalah cermin sumbu X, ini akan menghasilkan bayangan Y sama dengan min 2X ditambah 5. Jadi fungsi ini adalah fungsi bayangan, ya. Ini adalah bayangan dari hasil refleksi. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah fungsi semulanya. Jadi objek semulanya ini yang ditanyakan, ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini silahkan kalian buka untuk rumus-rumus yang tadi, ya. Kira-kira rumus yang ini tadi, ya, yang paling tepat yang mana? Tentunya kita sesuaikan dengan cerminnya, ya. Ternyata ini cerminnya adalah sumbu X. Coba mana yang paling tepat? Iya, rumus yang paling tepat adalah ini. Rumus yang pertama, ya, karena cerminnya adalah sumbu X. Sehingga rumus inilah nanti yang akan kita pakai. Ya, kita tulis. Rumus yang kita gunakan adalah X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, nanti X-nya akan tetap X, Y-nya akan berubah menjadi min Y, seperti itu, ya. Kita tulis X-nya tetap X, ya, dan Y-nya
akan berubah menjadi min Y. Kita tulis sini. Nah, dua ketentuan inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan fungsi ini, fungsi semulanya. Ya, jadi untuk menentukan fungsi semulanya tinggal dipakai aja, X-nya tetap X, Y-nya berubah menjadi min Y. Berarti kita ambil dari persamaan bayangannya ini ya. Kita tulis saja di sebelah sini ya, sehingga Y sama dengan min 2X ditambah 5. Ini nanti yang mengalami perubahan hanya Y-nya saja ya. Y-nya berubah menjadi min Y, sementara X-nya tetap X ya. Kita lihat ini ada Y ya. Y-nya kita ganti dengan ini. Y-nya kita ganti dengan min Y, sehingga Y ini kita tulis menjadi min Y. Terus yang belakang ini ada X. Ada X. X-nya gimana? X-nya tetap X. Berarti yang ini tetap tidak mengalami perubahan. Demikian pula yang ini, yang belakang, karena tidak mengandung unsur X maupun Y, ini juga tetap. Berarti yang bagian ini min 2X ditambah 5 tetap ya. Jadi sama dengan min 2X ditambah 5 ini tetap. Kemudian langkah berikutnya tinggal kita ubah agar bentuknya menjadi seperti ini lagi ya. Ini supaya negatif di depan ini hilang, maka yang kita lakukan adalah kita kalikan saja dengan bilangan negatif ya. Kalau kita kalikan dengan bilangan negatif, sehingga ini yang min akan menjadi plus, kita tulis menjadi positif. Sementara yang ini, yang ruas kanan ini juga harus kita kalikan dengan bilangan negatif. Kalau kita tulis ya menjadi seperti ini ya, negatif atau min dari ini ya, min dari 2X ditambah 5 ya. Lanjut ya, Y-nya ini tetap negatif kali negatif 2X, ketemunya adalah positif 2X. Terus min kita kalikan dengan plus 5, hasilnya adalah min 5 ya. Udah selesai ya berarti ya. Ini adalah fungsi semulanya. Tinggal kita tulis saja. Jadi fungsi semulanya adalah Y sama dengan 2X dikurangi 5. Lanjut untuk contoh soal yang kedua. Sebuah fungsi jika dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan min 2 akan menghasilkan bayangan Y sama dengan X kuadrat ditambah 8X ditambah 17. Tentukan fungsi semulanya ya. Kita lihat kembali rumus-rumus untuk pencerminan. Ada 6 rumus. Kita gunakan atau kita pilih sesuai dengan soalnya ya. Soalnya di sini adalah dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan min 2 ya. Kita sesuaikan aja, kita pilih rumus yang sumbu X sama dengan ini. Berarti yang paling tepat adalah ini ya. Sumbu X sama dengan berapa? Ini X sama dengan A, berarti A-nya adalah ini, min 2. Berarti rumus yang kepakai adalah rumus yang ketiga ini ya. Kita tulis rumusnya di sebelah sini ya. Jadi ketika X, Y akan dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan A, maka akan menghasilkan bayangan seperti ini sesuai dengan rumus ini ya tadi ya, 2A dikurangi X, Y. Nah, kalau kita jabarkan seperti ini ya, disesuaikan saja, sumbunya adalah X sama dengan min 2. X sama dengan min 2. Artinya A-nya ini min 2. Berarti A yang ini kita ganti dengan min 2. 2 kali min 2, ketemunya adalah min 4. Kita tulis min 4 min X. Min X-nya tetap ya. Jadi yang berubah ini saja 2A, berarti 2 kali min 2, min 4, min X. Sementara Y-nya ini tidak mengalami perubahan, Y-nya tetap Y. Seperti itu. Lanjut ya, kalau kita tulis satu persatu berarti X-nya
akan menjadi ini, min 4 dikurangi X. Sementara Y-nya akan tetap Y. Kita tulis di sini, Y-nya tetap Y. Nah, dua ketentuan inilah yang akan kita gunakan untuk mengolah ini, mengolah fungsi bayangan ini agar menjadi fungsi semula. Ya, kita tulis untuk rumus yang ini, Y sama dengan X kuadrat ditambah 8X ditambah 17. Ini akan menjadi Y-nya, ya, menurut ketentuan ini Y-nya tetap, berarti Y-nya tetap Y. Sementara X ini dengan X ini akan berubah, akan kita ganti dengan ini, ya. Jadi X-nya akan kita ganti dengan min 4 min X. Untuk yang X ini dulu, ya, kita ganti dengan min 4 min X. Jangan lupa ada kuadratnya. Kemudian ditambah dengan 8X. X ini juga kita ganti dengan yang ini, ya. Kalau kita tulis plus 8, X-nya kita ganti dengan ini, min 4 min X, ya. Terus tinggal yang ini ditambah 17. Lanjut, kita jabarkan, ya. Untuk yang ini dulu, ini artinya apa? Apabila bilangan dikuadratkan, tentunya ya bilangan ini kita kalikan dengan bilangan ini lagi, ya. Kalau kita tulis seperti ini, ya. Jadi min 4 min X kita kalikan dengan min 4 min X. Kemudian yang ini kita jabarkan aja menggunakan sifat distributif. 8 kita kalikan dengan min 4. Ketemunya adalah min 32. Kemudian 8 kita kalikan dengan min X. Ketemunya adalah min 8X. Kemudian ini tambah 17. Berarti tambah 17, ya. Lanjut, untuk yang berikutnya Y sama dengan ini, bagian yang ini kita jabarkan menggunakan sifat distributif. Yang pertama ini depan kali depan, ya. Min 4 kali min 4, ketemunya adalah min atau plus, ya, positif, ya, karena negatif kalikan negatif ketemunya adalah positif. Positif berapa? 16. Kemudian yang kedua, min 4 kita kalikan dengan min X. Negatif 4 kita kalikan dengan negatif X. Ketemunya adalah positif, ya. Positif 4X. Lanjut, min X kita kalikan dengan min 4. Negatif kali negatif, ketemunya adalah positif lagi, ya. Positif 4X. Terus min X kita kalikan dengan min X, ketemunya juga positif. Positif X kuadrat. Lanjut, untuk bagian yang ini, min 32 yang sejenis dengan yang belakang ini, ya. Min 32 ditambah 17. Ketemunya berapa? Ya, negatif 15. Kemudian ini masih ada min 8X, kita tulis di bagian belakang. Lanjut, kita hitung kembali, ya. Kita urutkan biar tampilannya mirip seperti bentuk ini, ya. Kita ambil yang ada kuadratnya terlebih dahulu, ya. Kita ambil yang ada kuadratnya, berarti yang ini, ya. X kuadrat kita tulis di bagian depan. Kemudian yang berikutnya yang ada X-nya, yang mengandung variabel X, berarti yang ini 4X sama min 8X. Kita tulis di sebelah sini, ya. Plus 4X, ini plus 4X, terus yang ini min 8X. Kemudian yang terakhir, yang belakang, tinggal kita tulis yang konstantanya. Konstanta berarti yang tidak mengandung variabel, berarti 16. Kita tulis sini, ya. Sama yang ini min 15. Ya. Tinggal kita hitung saja. Yang ini tetap, ya, X kuadrat. Yang ini yang sejenis 4X tambah 4X, ketemunya adalah 8X. Kita kurangi dengan 8X. 8X kurangi 8X berapa? 0. Habis, ya. Karena 0 berarti nggak usah kita tulis. Tinggal yang ini saja.
16 dikurangi 15. Ketemunya adalah plus 1. Ya, udah ketemu, hasil akhirnya adalah ini. Nah, inilah yang merupakan fungsi semula yang akan kita cari ya. Kita simpulkan, jadi fungsi semulanya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Ya, bagaimana? Bisa memahaminya? Kalau memang bisa memahami, silahkan kalian berlatih sendiri. Untuk ini saya berikan 3 soal sekaligus ya. Silahkan kalian kerjakan ya, menggunakan rumus-rumus yang tadi sudah saya sampaikan ya. Ada 6 rumus disesuaikan dengan cerminnya ya. Ini yang pertama, cerminnya adalah sumbu Y. Ya, ini cerminnya adalah sumbu Y sama dengan 2. Ini yang ketiga, cerminnya adalah sumbu Y sama dengan X. Silahkan kalian pilih sesuai dengan rumusnya. Ini pertanyaan semuanya sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu menentukan fungsi semula. Sekian ya, semoga bisa memahami dan bisa bermanfaat untuk video pembelajaran kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.